Beberapa waktu terakhir ini, media internasional dihebohkan dengan berita penyerangan masyarakat pada rumah Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Pendemo maksa masuk rumah presiden dan melakukan aksi bakar-bakaran. Banyak juga kan tuh beredar foto dan video para pendemo yang duduk-duduk, tiduran di sofa dan kamar tidur rumah presiden. Sampai pada berenang tuh di kolam renang sambil selfie-selfie. Nah, protes besar ini pun berujung pengunduran Perdana Menteri dan juga Presiden Sri Lanka. Krisis di Sri Lanka ini bermula dari kenaikan harga bahan pokok yang mengakibatkan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Inflasi di Sri Lanka biasanya berada di kisaran 5%. Kali ini naik jadi belasan persen di awal tahun 2022. Krisis semakin berlanjut jadi kelangkaan BBM. Ada yang harus tidur 2 hari di mobil demi antri buat isi bensin. Listrik pun padam, biaya bahan pokok pun meroket. Pada akhirnya negara ini pun bangkrut karena nggak sanggup bayar semua utang-utangnya. Sri Lanka resmi jadi pasiennya IMF yang butuh uluran pertolongan. Negara jatuh dalam krisis terparahnya sejak tahun 1948. Jadi ada apa nih dengan Sri Lanka? Negara eksotis yang digadang-gadang jadi Asia's Next Paradise mendadak jatuh dalam krisis ekonomi yang begitu dalam. Negara yang jadi bangkrut karena gagal bayar utang. Apa kita Indonesia akan menyusul nih? Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Beberapa tahun yang lalu pas gue traveling ikut open trip gitu, banyak ketemu orang-orang dari Eropa ya. Pas ngobrol-ngobrol sama mereka soal trip ke Asia, mereka semua kompak nyebut satu negara yang mereka mau kunjungin, Sri Lanka. Wih, gue bingung dong, kok bisa ya negara ini kesebut? Gue baru tahu kalau ternyata belakangan ini Sri Lanka ini jadi negara tujuan pariwisata. Setelah gue lihat-lihat di foto-foto, kayaknya sih jualan pariwisata itu mirip-mirip sama Indonesia ya. Tentang pulau-pulau cantik dan pantai-pantai dengan laut biru dan hijau toska. Setelah gue cek data turis internasionalnya, ternyata bener aja loh. Pertumbuhan turis internasional di Sri Lanka itu luar biasa banget. Dari tahun 2009 sampai tahun 2018, pertumbuhan turis mancanegara itu rata-rata mencapai 34% setiap tahunnya. Gila banget. Sedangkan pada periode yang sama, turis mancanegara yang ke Indonesia hanya tumbuh rata-rata sekitar 11% setiap tahunnya. Jadi ya gak heran, Sri Lanka disebut sebagai negara eksotis yang jadi surga destinasi pariwisata baru. Tapi tentu saja, semua ini memang indah sebelum negara api menyerang. Sebelum dunia dilanda pandemi. Setelah pandemi, sektor pariwisata di Sri Lanka terjun bebas. Yang awalnya mencapai 2,5 juta pengunjung dalam setahun, turun jadi 500.000 di tahun 2020. Padahal sektor pariwisata punya kontribusi yang cukup besar ke perekonomian Sri Lanka. Sektor pariwisata di Sri Lanka itu sebelum pandemi ngasih kontribusi hingga mencapai 6,5% terhadap ekonominya. Lebih tinggi dari Indonesia yang sebesar 4,5% aja. Tapi ya masih nggak ada apa-apanya sih sama Thailand yang mencapai 11%. Dengan kontribusi pariwisata yang besar, ketika sektor ini terpukul, maka perekonomian negara ini juga ikut terpukul. Utamanya karena negara ini punya masalah klasik yang kerap dihadapi masalah negara berkembang, termasuk Indonesia juga. Ketika populer disebut sebagai Fragile Five tahun 2012 dulu. Masalah klasik negara berkembang itu adalah twin deficit. Defisit pertama adalah defisit fiskal, akibat penerimaan negara lebih rendah daripada belanja negara. Akibatnya utang menumpuk. Defisit kedua dan utama adalah current account deficit, yang utamanya karena impor lebih besar daripada ekspor, yang ngebuat orang-orang yang lebih banyak jual mata uang ketimbang beli. Jadinya mata uang melemah dan berujung menyebabkan inflasi. Untuk negara yang mengandalkan sektor pariwisata, terdapat pengganti ekspor nih dari turis yang menukar mata uang USD-nya ke mata uang lokal. Dilihat dari tren twin deficit yang dialami Sri Lanka, tercipta persepsi bahwa negara ini berada dalam pengelolaan yang buruk. Rasio hutang meningkat dalam 10 tahun terakhir hingga 50%. Gilanya, ketika rasio hutang terus meningkat,
Pemerintahan Sri Lanka malah ngebuat kebijakan populis dengan memangkas pajak di tahun 2019. Mungkin teorinya sama nih kayak Donald Trump pas jadi presiden US. Dengan pajak dipangkas, maka berpikirnya nih ya, bakal makin banyak yang sukarela bayar pajak. Jadinya nambah pemasukan. Tapi kan realitanya nggak gitu. Malah pemasukan negara turun dan akibatnya perlu ngutang lebih banyak buat nambah belanja negara. Bahkan hingga saat ini, rasio utang pemerintah Sri Lanka menembus 100% dibandingkan perekonomiannya. FYI ya, rasio utang pemerintah Indonesia itu di kisaran 40%. Sementara sektor pariwisata yang tadi jadi tameng untuk melindungi mata uang mereka tetap stabil, di mana turis mancanegara nuker USD ke Sri Lanka rupiah, malah jadi tertekan akibat pandemi yang turis mancanegara makin sedikit yang datang. Ditambah lagi dihajar dikenaikan harga komoditas yang bikin biaya hidup meroket. Pemasukan negara yang turun, sektor pariwisata yang lumpuh, sementara biaya hidup dan impor meroket karena kenaikan harga komoditas. Ya akhirnya bikin Sri Lanka rupiah jebol. Tapi penderitaan ini bahkan masih belum lengkap. Utang pemerintah sudah sedemikian besar, sementara pemasukan turun drastis akibat pandemi. Dan juga adanya pemangkasan pajak. Fundamental ekonominya sedemikian buruk, akibatnya nggak ada lagi yang mau ngasih pinjaman ke pemerintah Sri Lanka. Padahal defisitnya setiap tahunnya semakin besar. Terus solusinya gimana? Tentu saja printing money. Mereka harus printing money untuk bayar kewajiban, termasuk gaji para PNS-nya. Akibatnya, ya pastinya jadi hyperinflation. Nah, soal hyperinflation ini udah gue bahas ya di video katanya Indonesia kaya sumber daya alam. Kalau grafik ini adalah grafik pendapatan, ya kita happy ya ngelihatnya. Tapi sayangnya ini adalah grafik inflasi, yang artinya pengeluaran masyarakat. Kondisi yang akhirnya ngebuat pemerintah Sri Lanka bangkrut karena nggak bisa bayar utang. Sementara biaya hidup masyarakat meroket tinggi. Terus siapa yang salah? Ya gampang aja, kalau kondisi makro seperti ini maka pemerintah yang harus bertanggung jawab. Apalagi dengan ngelihat background praktek korupsi, kolusi nepotisme di keluarga Raja Paksa ini yang ganti-gantian jadi pemimpin di Sri Lanka. Biasalah, namanya lagi susah, pasti harus ada yang jadi kambing hitam. Lihat aja beberapa negara, kalau lagi carut marut pasti presiden atau perdana menteri yang pada lengser. Emang paling gampang tuh pemimpin yang dijadiin kambing hitam. Apalagi kalau background pemimpinnya ada cacatnya. Ya walaupun ganti pemimpin nggak ngejamin negara jadi lebih baik juga ya. Nah terus Indonesia gimana nih? Bakal nyusul nggak atau bakal kena getahnya nggak? Positifnya Indonesia punya fundamental yang lebih kuat. Sejak disebut sebagai negara Fragile Five di tahun 2012 dulu karena mengalami twin deficit, Indonesia mulai ngerjain PR-nya nih. Misalnya aja ningkatin cadangan devisanya dari sekitar 90 miliar USD di tahun 2012 jadi 140 miliar USD tahun 2022, naik nyaris 50%. Cadangan devisa ini berguna untuk kebutuhan pembayaran impor ataupun untuk intervensi BI kalau rupiah lagi tertekan. Sementara Sri Lanka cadangan devisanya nggak kemana-mana selama periode yang sama. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menggalakkan hilirisasi tambang untuk meningkatkan value nilai ekspor. Salah satu contoh dari dampak ini adalah ekspor baja Indonesia meningkat pesat. Yang tadinya waktu awal Jokowi memimpin hanya senilai 1 miliar USD setahun. Di tahun 2021 sudah mencapai 22 miliar USD, naik 22 kali lipat. Sekarang udah jadi industri hasil ekspor terbesar ketiga di Indonesia. Hasil ekspor nomor 1 dan 2-nya apa? Iya siapa lagi kalau bukan minyak kelapa sawit dan batu bara. Emang spesialisasinya Indonesia kan jualan batu bara sama palm oil ya. Dan ya krisis kenaikan harga komoditi ini sedikit banyak merupakan bless in disguise buat Indonesia. Karena kita merupakan negara eksportir sumber daya alam. Setidaknya kita bersyukur Indonesia sudah melakukan perbaikan yang diperlukan untuk punya fundamental yang lebih kuat. Sehingga lebih kebal ketika terjadi angin kencang. Krisis kali ini berdampak minimal buat Indonesia kalau kita lihat secara relatif dibandingkan negara lain. Ya kalau haters sih udah biasa ya pakai kacamata kuda, nyalain terus pemerintah yang gak becus. Tapi kita sebagai masyarakat yang udah pinter harus paham lah kalau ini bukan masalah Indonesia sendirian, melainkan ini adalah masalah global yang terjadi di seluruh negara di planet ini. Kalau kita telusuri akar masalahnya nih ya,
Pandemi ini kan akibat eksperimen negara-negara maju yang tak siapa saling tuding dan bikin dunia kacau. Lalu inflasi dunia yang peningkatan utamanya karena aksi printing money besar-besaran yang gak bertanggung jawab, yang lagi-lagi dilakukan oleh negara maju. Kemudian invasi Rusia terhadap Ukraina yang berakibat embargo Rusia. Alhasil bikin harga komoditi dari yang naik tinggi sampai jadi to the moon. Yang ngasih embargo siapa? Ya lagi-lagi negara-negara maju dan besar ini. Yang jadi korban ya negara-negara non-blok, aka negara-negara perekonomian pas-pasan kayak Sri Lanka, Laos, Myanmar, termasuk Indonesia. Untungnya harga komoditi juga naik ya, jadi poin plus buat kita. Dan udah ada perbaikan internal juga selama 1 dekade terakhir di Indonesia. Jadi gimana dong solusi buat Sri Lanka? Susah sih ya. Sekarang tuh mereka udah resmi jadi pasien IMF. Ekonomi udah bangkrut. IMF itu kalau ngasih pinjaman, syarat dan ketentuan berlakunya bisa sampai ribuan halaman. Dulu ingat nggak, Pak SBY aja sampai ngeluh sama curhat tuh di sosmed kalau dia bete sama IMF. Sama IMF pasti disuruh ngirit. Nah kalau ngirit gini kan kayak ayam dan telur ya. Logika aja nih ya, kalau kita sendiri kalau lagi susah atau lagi tanggal tua, emang pasti otomatis ngirit kan. Ya bener sih ngirit. Tapi kalau ekonomi lagi lesu, terus disuruh ngirit, nggak boleh belanja, nggak ada duit berputar, roda ekonomi juga jadi nggak bergerak. Yang ada bikin ekonomi mati suri. Maka udah pasti nih, siapapun presiden barunya nanti, perdana menteri barunya nanti, dijamin sakit kepala. Harapannya adalah dengan menguatkan pariwisata ya, yang ada pilihan lain soalnya. Semoga aja pariwisata cepat pulih seiring terkendalinya COVID-19. Siapa tahu jadi menarik banyak backpacker nih, karena nambah satu lagi nih, destinasi murah dalam tanda kutip ya, setelah Turki yang juga lagi tenggelam di inflasi. Dengan begitu bakal ada duit yang masuk, ekonomi muter lagi, kolam-kolam yang kering akan terisi air kembali. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri, tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.